kemudian ada beberapa yang sudah kami lakukan. Sabtu tanggal 21 Maret, jadi posisi jam sekarang penyampaian kami. Yang pertama, status monitoring ada 531, ya. Itu yang melapor ke sementara di PSG atau call center kami. Jadi yang sebelumnya 299 tambah 232 pada hari ini. Kemudian status orang dalam pemantauan ada 7, 1 kasus lama, 6 bertambah yang baru. Jadi ada 7 totalnya. Ya, kemudian dari yang 6 tadi, 2 isolasi rumah, 4 sedang menjalani perawatan di RSUD. Yang kedua, untuk tracking kontak, jadi mungkin ada beredar rumor di masyarakat. Jadi yang kami lakukan tracking atau penelusuran kontak adalah mereka yang terindikasi kontak erat dengan kasus PDP dan kasus yang sudah confirm baik di kontak atau di kota lain. Nah, itu yang kami lakukan pada saat yang lalu di hari yang lalu yang kita lakukan di lapangan dengan tim-tim yang lain. Ya, saat ini tidak ada yang positif di Kota Bontang. Yang 1 PDP yang sedang dirawat masih menunggu hasil lab dari Litbangkes Jakarta. Jadi status belum ada, tapi kita masih menunggu. ODP yang 2 di Bontang dan 4 ODP merupakan kontak erat memang yang berhubungan dengan klaster yang ada di Bukar, ya. Jadi kedua-duanya berhubungan, keempatnya saya ulangi, berhubungan dengan klaster yang ada di Bukar. Saya ulangi. Jadi itulah kenapa menjadi kami lakukan telusur atau tracking terhadap 4 orang yang menjadi ODP pada saat ini. Ya. Sedangkan yang tambahan yang 2 adalah memang riwayat bepergian dari Malaysia, dan yang terakhir adalah riwayat dari pulang umroh. Ya. Kemudian sesuai dengan surat edaran wali kota, kita lakukan namanya social distancing atau jaga jarak sosial. Dengan SC wali kota untuk anak sekolah dan sebagainya diberikan waktu 14 hari per tanggal pada saat itu dan 14 hari ke depan. Saya perjelas dulu social distancing itu apa. Tujuannya adalah untuk memutus mata rantai penularan. Jadi tidak untuk kerja di rumah atau libur dan sebagainya, tidak. Jadi untuk memutus mata rantai penularan. Kita ketahui virus corona ini awalnya memang dari binatang, kemudian ke manusia dan menular dari manusia ke manusia. Itulah gunanya kenapa kalau kita semua ada di rumah dan membatasi interaksi sosial, maka diharapkan virus tidak akan mendapat rumah baru atau host di dalam kesehatan. Kalau sudah dia tidak dapat tempat sumber yang baru untuk berkembang biak, maka dia akan mati sendiri, hilang. Diharapkan 14 hari sesuai masa inkubasi terpanjangnya, virus akan hilang sendiri. Mudah-mudahan ini yang bisa ditaati oleh semua masyarakat Bontang. Hari libur atau ada yang pulang dari luar kota atau dinas itu tugas di rumah, maksudnya adalah itu, membatasi interaksi dengan orang lain, ya, seperti itu. Ada beberapa dalam SC antara lain yang disampaikan adalah menunda perjalanan keluar daerah. Sekarang, sebelumnya kalau disampaikan adalah wilayah Jawa dan sekitarnya, dengan perkembangan sekarang wilayah keluar daerah yang dimaksud termasuk diantaranya adalah Samarinda, Bukar, dan Balikpapan. Jadi itu ya yang dimasukkan juga luar daerah, maaf. Jadi bukan cuma yang di Jawa, dari Jakarta dan sebagainya. Perkembangan kasus di Kaltim dengan ada kasus bertambah 9, otomatis yang dimasuk luar daerah juga termasuk Samarinda, Balikpapan, dan Bukar, ya. Jadi demikian. Kemudian yang kedua, meningkatkan hygiene sanitasi untuk tetap sering melakukan cuci tangan atau memberikan hand sanitizer. Kalau tidak punya hand sanitizer, cukuplah dengan cuci tangan. Memang saat ini di pasaran untuk produk hand sanitizer sangat terbatas sekali. Jadi cukup sering kali cuci tangan. Kemudian kita ketahui bahwasanya virus ini memang sensitif terhadap suhu ruangan. Jadi suhu di atas 28 suhu ruangan dia sangat sensitif dan bisa mati dengan sendirinya sebenarnya. Jadi ya kalau di dalam ruangan ber-AC resikonya lebih tinggi, di luar ruangan dengan kondisi di suhu ruangan dia akan sebenarnya akan terkandil dengan sendiri. Jadi demikian. Kemudian pastikan dengan sirkulasi udara yang baik tadi.
Kalau tidak ya jendela dibuka, jangan semua tulis-tulisan AC dan suhunya diatur 17 derajat, mengadakan pertemuan dan sebagainya, itu faktor risiko lebih tinggi. Ingat, beberapa klaster yang terjadi di Kaltim juga karena klaster yang ada di Bogor dan di Jakarta, itu ada kaitannya semua. Kaitannya mereka adalah semua pada saat mengadakan pertemuan di dalam gedung, ada yang seminar, ada yang pelatihan. Akhirnya semua terimbas dengan adanya beberapa kasus yang ada di Kaltim. Jadi kaitannya sangat erat dengan klaster di Bogor dan klaster Jakarta. Ya baik. Disinfektan yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan itu ada 13 lokus. Ya, indikasinya memang kita utamakan di tempat pelayanan-pelayanan yang ada interaksi. Kemudian himbauan kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi berita-berita yang belum tentu benar atau hoax yang mungkin sudah beredar, dan tolong tidak untuk diteruskan lagi itu berita yang terkonfirmasi adalah dari kami. Saya ulangi lagi, belum ada kasus positif di Kota Bontang ya. Saat ini hanya 1 PDP dan 7 ODP. Nah, kemudian mungkin perlu diklarifikasi, beberapa saat lalu yang ada di WA, kemudian ada yang beredar tentang mungkin yang menjemput dan sebagainya, itu adalah proses sebenarnya. Tapi belum tentu yang kami teliti itu adalah langsung positif, itu tidak. Jadi dalam proses kami melakukan penyelidikan epidemiologi, beberapa protap memang mengharuskan kami harus melakukan dengan APD lengkap karena proteksi untuk keamanan petugas kami yang di lapangan. Memang seperti demikian. Jadi bukan pada begitu kami mengkontak seseorang atau mentelusuri ke rumah seseorang, tidak langsung diduga bahwa itu langsung positif, itu tidak. Masih prosesnya jauh, masih perlu dikirim sampel dan harus menunggu. Jadi demikian. Jadi yang benar adalah petugas datang untuk melakukan pemeriksaan. Jadi bukan untuk menangkap yang sudah positif, itu tidak benar ya. Dan sesuai dengan APD standar yang telah ditetapkan oleh kementerian. Jadi APD yang kami pakai sudah sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh edaran Kementerian Kesehatan. Baik, barangkali itu nanti kami akan merilis kembali. Jadi perkembangan hari ini adalah, saya ulangi tadi, ada 7 ADP pada saat ini. Mungkin itu barangkali cukup ya. Terima kasih.